Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Apa tema kita tahun ini? Tema kita adalah berbuah dan bermultiplikasi. Berbuah berarti memberi dampak. Bermultiplikasi berarti membuat orang lain bertumbuh, berbuah, dan juga menjadi berkat bagi sekitarnya. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Welcome to Abalov Ministry. Mari kita simak beberapa informasi ibadah dalam minggu ini. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap semangat dan antusias dalam Ayo Bersepakat Baca Alkitab Aba Jurnal Kehidupan di tahun 2024 ini. Janji Iman Misi akan dimulai kembali dalam bulan Maret 2024 sampai dengan Februari 2025. Semua jemaat diharapkan untuk mengambil bagian dalam Janji Iman Misi ini. Pendaftaran untuk peserta dan kepala regu ESC di counter lantai 1 sesudah ibadah. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 April 2024 atau jika sudah memenuhi batas kuota. Prakem pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 18.30 di lantai 3 Abalov Bali. Untuk camp pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2024 bertempat di Wisma PLN Bedugul. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan melalui BCA atas nama Beta Sandi Tenggara, dana misi di BCA atas nama Doni Freddy, persembahan misi di BNI, atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Bersukacitalah dalam kebangkitan Tuhan, Juru Selamat kita. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan dan menikmati momen Paskah yang luar biasa. Saya mempercayai Paskah memiliki arti tersendiri di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, karena Paskah adalah pernyataan kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya membagikan judul khotbah saya berjudul Kebangkitannya Membawa Kemenangan. Ya, sesuai dengan momen Paskah kita ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kapan
Yesus mendapatkan kemenangannya. Ya, setiap kita pasti berkata ketika dia bangkit dari maut. Ya, kebangkitannya dari maut itu adalah pernyataan secara jelas atas kemenangannya. Tapi sesungguhnya ya, kemenangan Tuhan Yesus itu sudah terjadi ketika kapan? Ketika dia ada di atas kayu salib. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan? Karena sebelum ya Yesus harus menghadapi salib ya yang menakutkan dan mengerikan itu ya, Yesus ada di dalam satu pergumulan yang sangat luar biasa. Kita mengetahui bagaimana dia bergumul, bagaimana dia berdoa ketika dia ada di Taman Getsemani. Bahkan dia berkata kepada Bapa, "Jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi." Dan dia harus menghadapi salib yang merupakan kematian yang sangat menakutkan, mengerikan, bahkan ya yang sangat terkutuk. Kematiannya di atas kayu salib itu sudah menunjukkan kemenangan Tuhan Yesus, dan kebangkitannya itu menyatakannya secara jelas, full ya, kemenangan Yesus atas maut ya. Kolose 2 ayat 14-15 berkata, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat yang ke-15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia sudah menyatakan kemenangannya atas ya segala hal ya yang ada di dunia ini. Ya, bukankah kita bersyukur karena kita memiliki atau mendapatkan anugerah yang luar biasa ketika kita boleh mengenal Dia dan kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus adalah satu keunikan di dalam kekristenan. Ya, karena di dalam keyakinan yang lain, kepercayaan yang lain, ya tidak ada yang namanya kebangkitan dari kematian. Dan ketika Kristus bangkit, ia tidak mati lagi. Kenapa? Dia sudah menang dan dia terangkat ke surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, kita ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, perjuangan kita itu bukan lagi perjuangan untuk meraih kemenangan. Kenapa? Kemenangan itu sudah terjadi. Sudah Tuhan Yesus selesaikan, Tuhan Yesus berikan kepada kita. Lalu perjuangan kita apa? Ya, perjuangan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah untuk tetap tinggal dalam kemenangan itu dan tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Nah, jadi perjuangan kita sekali lagi bukan lagi untuk ya meraih atau mencapai kemenangan, tetapi perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam kemenangan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan dan berjaga-jaga jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita? Oleh sebab itu, ketika kita merayakan Paskah, kita mau memproklamirkan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan atau selesaikan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kebangkitannya ya memberikan kita kemenangan atas apa saja. Nah, kan sudah menang nih. Terus menangnya atas apa saja? Ya, supaya kita yakin nih, ya, menjalani kehidupan kita di dalam kita mengiringi Yesus, ya, kita tetap firm bahwa kita sudah ada dalam posisi yang menang. Nah, jadi kemenangan atas apa saja? Ya, setidaknya saya ada mencatat beberapa hal, ya tentunya banyak ya, yang Bapak Ibu Saudara bisa temukan di dalam
kehidupan sehari-hari, di dalam Bapak Ibu mengalami perkara-perkara ya keseharian atau di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi hari ini saya akan menyatakan beberapa hal ya yang merupakan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan atas kita. Yang pertama adalah kemenangan atas maut. Oh, kalau bicara maut ya, tentunya tidak akan terlepas dari namanya dosa dan kematian ya. Akibat dosa ya kematian kekal ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia sudah menyatakan kemenangannya atas maut atau atas kematian ya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus telah memberikan kemenangan atas maut ya kepada setiap kita. Nah, kalau kita berbicara bahwa Yesus telah memberikan kemenangan atas maut, tapi orang percaya kan masih mengalami kematian. Iya, betul ya. Setiap kita masih bisa mati toh? Masih ya. Nah, tetapi kita sudah memiliki ya cara pandang yang berbeda atas kematian. Siapa sih yang tidak takut mati? Semua orang pasti takut mati. Tetapi ketika kita sudah memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, kematian bagi kita bukan lagi sesuatu yang menakutkan, bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14, firman Allah berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya, perhatikan baik-baik, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka setiap orang yang sudah meninggal ya, mati di dalam Yesus, maka dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi hari ini ya, kita melihat bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan ya, tetapi kematian atau maut itu adalah sebagai pintu gerbang menuju kemuliaan. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika kita mati, itu sebenarnya kita sedang memasuki pintu gerbang untuk menuju kemuliaan yang kekal ya, bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang biasa selalu berambisi untuk apa? Ya, untuk menyingkirkan dan memusnahkan musuhnya. Orang biasa pada umumnya mereka sangat tidak suka dengan musuhnya. Orang bijaksana ya mampu mengubah musuh menjadi teman yang membawa berkat. Ini orang bijaksana. Musuh bisa menjadi sahabat ya, bukan menjadi musuh seumur hidup dia ya. Kemudian orang pintar dapat mengubah sampah menjadi pupuk, dapat mengubah
besi tua atau rongsokan ya menjadi mobil mewah yang mahal harganya. Ya, Tuhan Yesus belum menyingkirkan maut, tetapi Dia mengubah maut menjadi sesuatu yang berguna bagi umatnya, bagi kita, yakni menjadi pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal. Oleh sebab itu, ya Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, Filipi 1 ayat 21. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, inilah pernyataan kemenangan Kristus atas maut. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki pengharapan bahwa kita ketika menghadapi maut itu adalah pintu gerbang untuk menuju ya kehidupan yang kekal, kehidupan, kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Ya. Hal yang kedua, ya. Ketika Yesus bangkit, Dia menyatakan kemenangan terhadap apa? Ya, yang kedua adalah terhadap konsep yang salah ya tentang keberhargaan diri. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Setelah maut, musuh terbesar kedua bagi manusia itu adalah dirinya sendiri. Tadi maut, takutkan ya. Tetapi hal yang kedua, musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri atau egonya. Ya, orang yang suka membuat masalah di dalam masyarakat, di dalam gereja, dimanapun dia berada adalah orang-orang ya yang mempunyai masalah di dalam dirinya yang belum dapat dia selesaikan. Punya problem dengan hidupnya. Nah, dia selalu akan menjadi biang kerok, selalu akan menjadi biang masalah dimanapun dia berada. Karena apa? Karena dia tidak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Paulus ya mengalami Kristus di dalam kehidupan dia, artinya sebelum dia bertobat, konsep keberhargaan yang ada di dalam kehidupan Paulus itu ya sangat jauh berbeda ketika dia sudah bertobat, ketika dia sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan dia. Ya, kita lihat Filipi 3 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya, kita melihat apa yang menjadi kebanggaan Paulus ya ketika dia belum bertobat. Nah, jangan-jangan kita juga ada di dalam proses ini, walaupun dengan tipe yang berbeda. Nah, kalau kita menemukan ada hal-hal konsep ya keberhargaan diri kita yang salah, maka hari ini Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus sama-sama bertobat. Ya, supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menerima kemenangan seutuhnya yang sudah Tuhan Yesus selesaikan atas kehidupan kita. Filipi 3 ayat yang keempat sampai yang keenam. Katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya. Kalau ada orang-orang yang merasa bisa rasa berharganya oleh karena hal-hal lahiriah, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bukan karena kebenaran, Paulus ingin mengatakan sebelum saya bertobat, saya lebih lagi dari itu. Kenapa? Ayat yang kelima dikatakan, disunat pada hari ke-8. Ya, hari ke-8 ya orang Yahudi ya biasanya sudah sunat ya. Paulus sudah melakukan itu, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dia orang atau bangsa Israel dari suku Benyamin ya. Ya, suku Benyamin, orang Ibrani asli ya, secara lahiriah dia menyatakan kebanggaannya bahwa dia adalah bangsa Israel, dia salah satu suku ya dari keturunannya Yakub ya. Suku Benyamin, dia orang Ibrani asli ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Udah nggak diragukan lagi ya. Pendiriannya, keteguhannya, ya kan, keyakinannya, berpegangnya kepada hukum Taurat, dia orang Farisi, udah nggak usah diragukan lagi. Ya, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak
cacat. Lihat, Paulus menyatakan semua itu kebanggaan-kebanggaan lahiriah yang dia bisa tunjukkan ya sebelum dia mengerti atau mengenal kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita membangun keberhargaan diri kita dengan hal-hal yang secara lahiriah. Oh, saya lebih pintar, saya lebih tampan, saya lebih kaya, ya saya lebih berpendidikan, saya lebih punya kemampuan, kesanggupan, talenta ini dan itu, ya saya yang rajin ya beribadah, saya rajin berdoa, ya saya rajin bersekutu dan segala hal-hal yang secara lahiriah. Tapi kita melupakan satu kebenaran, nilai sesungguhnya keberhargaan kita bukan diukur dari semua itu. Paulus ingin menunjukkan kepada kita, ya, dia pernah membangun keberhargaan dari hal-hal yang lahiriah. Dia pernah menganggap dirinya sebagai orang yang berjasa beribadah kepada Tuhan oleh karena dia menganiaya jemaat, ya, dan dia mentaati hukum Taurat tanpa ada cacat celanya. Tetapi lihat, setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, perubahan dalam nilai-nilai keberhargaan dirinya, wow, ini 180 derajat dia berubah. Bukan lagi berbicara tentang hal-hal yang lahiriah, ya. Masih di dalam Filipi 3 yang kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu bagi dia itu sesuatu yang wah luar biasa, itulah keuntungan kebanggaan dia. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia katakan itu adalah sesuatu yang rugi, ya. Rugi, kenapa saya lakukan itu, ya? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semua itu. Lihat Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga dari seluruh aktivitas-aktivitas rohani, hal-hal lahiriah, ya, yang ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus, ya, mengenal akan Kristus itu jauh lebih berharga dari hal-hal lain yang ada di dalam kehidupannya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Oleh karena Yesus, Paulus mengatakan, oleh karena Yesus, oleh karena dia, aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Kalau dalam terjemahan aslinya, ya, tidak ditulis sampah. Sampah itu masih lembut, masih halus. Tapi ditulis, ya, menganggapnya sebagai kotoran, ya, yang menjijikkan. Artinya kotoran. Maaf kata itu seperti seperti tai, saudara. Oke, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah hari ini ketika kita mengerti, mengetahui, ya, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian, ya, seharusnya mengubah konsep keberhargaan, ya, yang ada di dalam hidup kita. Bukan lagi berbicara hal-hal yang lahiriah, bukan lagi berbicara tentang ketaatan-ketaatan yang sifatnya hanya Taurat di dalam kehidupan kita, ya, tetapi pengenalan akan Kristus di dalam hidup kita, ya, memperoleh Kristus seutuhnya di dalam hidup kita, itu harus jauh lebih berharga dari apapun yang ada tentang diri kita. Paulus mengalami perubahan dalam konsep nilai keberhargaan, ya, sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang dianggap penting, ya, ketika dia belum mengenal Kristus, ternyata itu adalah sampah, itu adalah kotoran, ya. Tetapi sekarang, ya, dia rela, ya, untuk mengorbankan apapun karena dia tahu keberhargaan sejati itu adalah pengenalan akan Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa, ya, dengan dia dalam kematiannya.
pengenalan akan Kristus, kuasa kebangkitannya, persekutuan di dalam penderitaannya, dan supaya aku semakin serupa dengan Kristus, bahkan di dalam kematiannya. Itu jauh lebih berharga dari apapun. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, apa hal yang paling berharga di dalam kehidupanmu? Bagi orang komunis, keberhargaan itu adalah materi. Bagi orang hedonis, keberhargaan itu adalah kenikmatan hidup. Bagi orang demokratis, keberhargaan itu adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Ya, bagi orang sosialis, yang namanya keberhargaan itu adalah pemerataan. Semua harus merata, semua harus sejajar, semua harus sama, rata. Ya, tidak ada kepincangan. Tetapi bagi kekristenan, keberhargaan itu adalah hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa keberhargaan yang paling berharga di dalam kehidupanmu? Itulah yang akan menentukan bagaimana engkau akan hidup. Hal yang ketiga, ya, kebangkitan Yesus menyatakan kemenangannya. Kemenangan atas apa? Atas ketakutan yang keliru. Bukan hanya atas ketakutan, ya. Manusia masih memiliki ketakutan, ya. Nggak ada manusia yang nggak ada takutnya. Ya, seberani-beraninya manusia tetap ada rasa takutnya, ya. Karena takutnya saking kelewatan, akhirnya jadi nekat. Oke? Nah, jadi orang masih ada rasa takut. Itu adalah hal yang normal, hal yang wajar, ya. Tetapi, ya, kita harus mengerti, jangan sampai ketakutan kita itu ketakutan kepada hal-hal yang keliru, ya, atau malah hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Jadi hari ini ketika Kristus bangkit dari kematian, Dia sudah menyatakan kemenangan atas ketakutan yang keliru di dalam kehidupan kita. Ketakutan yang keliru itu yang seperti apa? Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dosa telah memutarbalikkan banyak hal di dalam kehidupan manusia. Ya, salah satunya adalah masalah takutan. Apa yang seharusnya ditakutkan, malah menjadi berani. Yang seharusnya berani, malah ditakuti. Apa itu? Ya, contohnya, seharusnya manusia itu kan takut ya kepada Allah dan berani kepada setan. Tetapi karena dosa, sekarang terbalik. Manusia itu lebih takut kepada setan daripada takut kepada Allah. Nah, itu kan salah, takut yang salah. Seharusnya yang harus takuti Tuhan dong. Jadi yang berkuasa, ya, setan udah kalah. Seharusnya kita tidak perlu takut sama setan. Tapi hari ini banyak orang yang lebih takut setan daripada takut kepada Allah. Waktu masa COVID, masih ingat? Lebih banyak orang takut kepada COVID daripada takut kepada Tuhan. Nah, itu kan aneh ya, saudara ya. Ya, kemudian seharusnya manusia itu berani mengatakan kebenaran dan takut kepada dusta. Tapi yang terjadi apa? Kebalikannya, ya. Manusia malah tidak berani berkata kebenaran, tetapi semakin berani kepada dusta. Seharusnya manusia berani hidup di dalam kebenaran dan takut kepada dosa. Malah sekarang terbalik, ya. Manusia lebih takut hidup dalam kebenaran, tetapi malah hidup, ya, dalam dosa, berani hidup dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus bercermin dari apa yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid, ya. Sebelum mereka mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka, ya, dan sesudah mereka mengalami Kristus ketika Kristus sudah bangkit dari kematian. Ya, masih ingat? Seluruh murid-murid ketika Tuhan Yesus ditangkap, tidak ada satupun yang berani menunjukkan batang hidungnya, yang menyatakan saya pengikutnya Yesus, saya muridnya Yesus. Semua lari, ya. Bahkan kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus. Saking ketakutannya dia, ya, dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali sebelum ayam berkokok. Kenapa? Karena dia hidup di dalam ketakutan, melihat bagaimana, ya, Yesus, ya, ditangkap, lalu dianiaya, lalu disalibkan, semua ketakutan. Tapi ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, murid-murid mengalami satu proses yang membangkitkan keberanian di dalam kehidupan mereka.
Sehingga apa? Mereka memiliki keberanian sekarang. Apa yang dahulunya yang ditakutkan, sekarang mereka tunjukkan dengan keberanian. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lihat, terjadi perubahan di dalam kehidupan mereka. Ya, ketakutan-ketakutan yang keliru mereka singkirkan, gantikan dengan keberanian. Dulu takut untuk menyatakan bahwa diri mereka adalah pengikut Kristus, diri mereka adalah murid-muridnya Kristus, ya, tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, melihat bagaimana Yesus telah bangkit dan menang atas maut, hidup mereka berubah. Mereka penuh dengan keberanian, ya. Mereka penuh dengan keberanian sehingga orang-orang bisa mengenal mereka, mereka bisa menyatakan secara terus terang bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya hari-hari ini dan hari-hari ke depan kita juga harus memiliki sikap hati yang sama. Kebenangan Kristus itu sudah memberikan kita keberanian. Keberanian untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Keberanian untuk hidup di dalam kebenaran dan membenci dosa. Keberanian ya untuk benar-benar takut kepada Allah dan benci ya kepada iblis. Dan punya keberanian ya untuk melawan dan menghadapi ya tipu daya iblis yang selalu diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Yesus sudah menyatakan kemenangan ini. Tinggal kita ambil ini dan hidup di dalamnya. Kemenangan itu juga sudah menjadi bagian ya yang ada di dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir yang saya mau kasihkan ya, kebangkitan Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita dalam hal apa saudara? Kemenangan dalam tantangan dan kesulitan. Wah, ini yang asik nih. Hari-hari ini hidup banyak tantangan. Hidup tidak semakin mudah. Hidup semakin sulit. Ya, ekonomi juga tidak semakin mudah. Ya, semakin sulit. Di mana-mana banyak terjadi ya PHK, pengangguran. Ya, penghasilan semakin hari semakin sulit untuk didapatkan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti kalau Yesus sudah menyatakan kemenangannya ya atas tantangan dan kesulitan, lalu kita do nothing, tidak melakukan apa-apa, simsalabim, tiba-tiba lalu hidup kita nyaman, enak, makmur, ya diberkati, berlimpah, ya tidak kekurangan, berkelebihan. Ya. Tidak seperti itu juga, ya. Tetap ada bagian-bagian yang harus kita alami, harus kita hadapi, karena itu adalah proses perjalanan hidup kita. Apakah umat Tuhan bisa hidup bebas dari segala tantangan dan kesulitan? Ya enggak lah, ya. Kenapa? Justru melalui tantangan dan kesulitan yang dialami akan membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan kemenangan yang sudah Tuhan berikan atas kita. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita menang? Enggak dong, ya. Seseorang baru bisa dikatakan dia menang atau kalah kalau apa? Kalau dia bertanding. Kalau dia tidak bertanding, hanya menjadi penonton, kapan dia menangnya, kapan dia kalahnya. Makanya kita bersyukur ketika kita harus menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Seorang pemenang adalah dia yang telah mengalahkan kesulitan dan tantangan di dalam kehidupannya. Itulah disebut dengan pemenang. Nah, di dalam Roma 8:35 sampai 37, ya, firman Allah berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, ayat 36. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, ayat yang ke-37, kita lebih daripada orang-orang yang
menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lihat Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, Paulus dengan jelas menyatakan, ya kan, ya, bahwa kita harus menghadapi ada banyak hal, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, ya? Ada banyak yang akan terjadi, ada penindasan, ada kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, ya. Apapun itu boleh terjadi. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang, ya. Oleh karena apa? Oleh karena Dia, Yesus, yang telah mengasihi kita. Saya mau katakan, ya, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin kadang tidak serta-merta kita akan menemukan, ya, jalan keluar, menemukan solusinya, lalu kita selesai semua dengan tantangan dan kesulitan yang kita alami. Kadang mungkin, ya, tidak seperti itu. Kadang kita harus menghidupi atau kita harus mengalami situasi-situasi itu. Tetapi yang kita percayai adalah bahwa kekuatan, kasih karunia, kasih Allah itu tidak pernah terpisah di dalam kehidupan kita. Di dalam bukunya, ya, Billy Graham, di dalam bukunya yang berjudul Armageddon, Billy Graham menuliskan kata-kata sebagai berikut. Alkitab dan sejarah gereja menunjukkan bahwa jalan keluar dari Allah bagi penderitaan umatnya tidak selalu, ya, bebas dari penderitaan itu sendiri, ya. Tidak selalu berarti bebas dari penderitaan itu sendiri, melainkan kuasa untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesulitan, engkau sedang mengalami, ya, tantangan di dalam kehidupanmu, dan engkau, ya, tidak serta-merta bebas dari kesulitan, kesukaran yang sedang kamu alami, percayalah, ya, Tuhan memberikan kekuatan, kuasanya untuk apa? Untuk kita dapat bertahan atau kita dapat tetap kuat dalam menghadapi penderitaan dan kesukaran itu. Ya. Nah, jadi saya meyakini selalu ada waktu-waktunya Tuhan yang terbaik yang Dia akan tunjukkan, pembelaannya, penyertaannya, ya, kasihnya kepada kita, ya, bahwa Dia telah menang atas seluruh situasi yang kita alami. Ya, saya ambil lagi apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 tadi dikatakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa itu lebih dari pemenang? Ingat, ya, tadi Billy Graham berkata bahwa, ya, kemenangan itu, ya, bukan, kadang tidak berarti serta-merta kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari kesulitan, kita bebas dari tantangan, ya. Tetapi, ya, justru dalam penderitaan itu bagaimana, ya, kita bisa mengalami kuasa Tuhan itu bekerja, ya, membuat kita bisa kuat dan bertahan di dalam penderitaan itu. Nah, ini yang disebut lebih dari pemenang. Contohnya, saudara, orang-orang yang lebih dari pemenang, hal sederhana yang terus di Alkitab. Coba, orang yang paling menderita hidupnya, kita tahu semua, Ayub. Ya, Ayub orang yang di dalam kisah kehidupan manusia, mungkin dia orang yang paling menderita, ya, yang paling kasihan lah, ya, dalam hidupnya. Punya anak 10, ya, dalam satu hari mati semua. Dan di dalam saat yang sama, bukan hanya anaknya yang mati, tapi seluruh harta kekayaannya juga habis blas dalam satu hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, sebagai orang tua, kehilangan harta, ya, mungkin kita masih bisa, kuat. Tetapi kehilangan anak orang yang kita kasihi, saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi apa yang Ayub katakan ketika dia mendengar seluruh kabar itu, ya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali, ya, ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, inilah yang disebut orang yang lebih dari pemenang. Penderitaan belum lewat, penderitaan belum berlalu di dalam hidup dia, tetapi dia bisa mengungkapkan satu pernyataan iman bahwa dia adalah orang yang lebih dari pemenang. Kemudian siapa lagi? Ya, tentunya Yesus, pribadi yang sangat kita kagumi, yang sangat kita hormati. Ketika dia ada di atas kayu salib, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, kematian yang terkutuk, dicaci maki dan dihina orang, ya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia sudah dianiaya, dia sudah disiksa, kemudian dia disalib tanpa ada kesalahan, tapi dia bisa mengatakan, "Tuhan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, luar biasa. Dan satu lagi contoh pribadi yang bagi saya ini juga luar biasa. Ya, seorang pahlawan iman, pencipta lagu yang sangat terkenal, yaitu Fanny Crosby. Ya, Fanny Crosby seorang yang buta, ya, dari semenjak kecil oleh karena kesalahan, malpraktek, saudara. Ya, dia harus kehilangan penglihatan dia, ya. Tapi dia telah menciptakan, ya, ribuan lagu himne, ya, yang sampai sekarang itu masih dikenal dan masih dinyanyikan, khususnya teman-teman yang bernyanyi di dalam kitab Kidung Pujian itu masih ada, ya. Ada lagu, ya, kalau bahasa Inggrisnya Blessed Assurance, atau bahasa Indonesianya adalah Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Itu sampai sekarang masih dinyanyikan. Dan satu lagi yang juga sampai sekarang tetap dinyanyikan, yaitu Pass Me Not, O Gentle Savior, ya, atau mampirlah dengar doaku. Yesus, Yesus, ini doaku. Ini aku, jangan dilewatkan juga, ya toh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Fanny Crosby berkata apa? Jika aku punya sebuah pilihan, dia berkata, aku akan memilih untuk tetap buta. Unik ya. Aku akan memilih untuk tetap buta, karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah Sang Juru Selamatku. Ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Mereka tidak hidup di dalam kesukaran dia, mengasihani diri dia, tetapi mereka bisa melihat jauh ke depan dari apa yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Sekalipun mereka sedang ada di dalam penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan, apapun situasimu, kesulitan, tantangan yang engkau hadapi, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Dan dia selalu punya cara-cara yang ajaib untuk dia menunjukkan bahwa dia memberikan kita kekuatan. Bahkan dia akan menunjukkan penyertaannya, pembelaannya, kasih setianya, ya, atas kehidupan kita. Ketika kita berani menyatakan, Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menyelesaikan setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap kesukaran di dalam kehidupan saya. Ketika Engkau mati di atas kayu salib dan ketika Engkau bangkit dari kematian. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar meyakinkan, menguatkan diri kita, membangun iman percaya kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kemenangan, bahkan lebih dari para pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita.